Kata pengantar. Segala puji bagi Allah, kepadanya kami memuji, meminta pertolongan, memohon ampunan dan mengharapkan hidayah. Kami berlindung kepadanya dari keburukan nafsu dan kejelekan amal. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tiada yang sanggup menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, tiada yang mampu memberikannya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Pilihan di antara makhluk dan kekasihnya yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasehati umat, menyibakkan kesuraman dan berjuang dengan sungguh-sungguh karena Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada beliau beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Amma ba'du. Tidak perlu diragukan bahwa para sahabat yang mulia adalah tokoh pilihan umat ini, anak umat pilihan dan saripati zamannya. Dalam akhlak mereka terjelma seluruh makna kebaikan. Dalam perbuatan mereka terwujud segala prinsip agama dan akhlak Al-Quran. Mereka membawa Islam dari relung tulang rusuk mereka. Demi membela Islam, mereka tidak terhentikan oleh gangguan, cobaan, ancaman, ataupun serangan. Mereka melakukan 2 kali hijrah, mencari ridhonya dalam payah dan beratnya perjalanan, berpisah dengan keluarga dan meninggalkan kampung halaman. Bersama Rasulullah SAW, mereka menjadi saksi berbagai peristiwa, terjun ke medan perang, menggentarkan musuh Allah dan musuh mereka, sampai Mekah takluk, Jazirah Arab tunduk, dan kalimat tauhid bergema di cakrawala Jazirah Arab. Lalu setelah wafatnya Rasulullah, mereka menyebarkan risalah ke segala penjuru sehingga bumi diterangi cahaya Tuhannya dan umat manusia berbahagia karena agama ini. Para sahabat berbeda-beda dari segi kedudukan dan nilai, dan berlain-lainan dari segi senioritas dan posisi. Di antara mereka ada yang lebih dahulu masuk Islam, ada yang 2 kali hijrah, ada yang mengikuti perang Badar dan perang Uhud, ada yang menghadiri Baiat Ridwan, ada pula yang baru masuk Islam pada hari Fathul Makkah. Namun mereka semua dipuji Allah sebagai orang yang lurus, serta penilaian lurus dari Allah ini, mereka tidak lagi butuh penilaian satu makhluk pun. Allah berfirman, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Quran Al-Fat ayat 29. Juga bagi orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang yang benar dan orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan Muhajirin. Mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, Muhajirin. Dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Quran Al-Hasyr ayat 8-9. Rasulullah SAW juga melontarkan pujian yang indah untuk mereka. Beliau bersabda, Hati-hatilah terhadap para sahabatku. Jangan jadikan mereka sasaran umpatan sepeninggalanku. Barang siapa mencintai mereka, maka dengan cintaku aku mencintai mereka. Dan barang siapa membenci mereka, maka kebencianku aku membenci mereka. Barang siapa menyakiti mereka berarti telah menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku berarti telah menyakiti Allah. Dan barang siapa menyakiti Allah, maka hampir saja dia menangkapnya. Dan barang siapa ditangkap oleh Allah, maka hampir saja dia tidak melepaskannya. Rasulullah juga bersabda, Jangan umpat sahabatku. Demi dia yang jiwaku dalam genggamannya, andaikan masing-masing kamu menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidaklah menyamai infak mereka 1 mud saja, tidak pula setengahnya. Kemudian setelah Rasulullah wafat, para sahabat bertebaran ke segala penjuru dunia. Mereka tinggal di Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Syam, Mesir, Al-Maghrib, Khurasan, dan Samarkand untuk memahamkan manusia tentang agama, mengajarkan berbagai ritual Islam, serta meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Jumlah mereka tidak diketahui secara rinci dan pasti.
Meskipun para ulama telah berusaha keras untuk menghitung, ada yang berpendapat jumlah sahabat 60.000 orang. Sebagian lagi melakukan ijtihad dan menyimpulkan bahwa jumlah sahabat sekitar 100.000 orang atau lebih. Yang jelas, sosok sahabat yang kita baca dalam sejumlah karya yang sampai ke tangan kita mencapai 10.000 orang. Para ulama dengan serius menuliskan tentang kehidupan, keutamaan dan riwayat para sahabat sejak awal sekali, dimulai sejak abad kedua Hijriyah, sebagaimana yang dilakukan oleh Waqi' bin Al-Jarrah, Ali bin Al-Madini, dan lain-lain. Karya tertua pada era itu sampai kepada kita barangkali adalah kitab Fadail As-Sahabah oleh Ahmad bin Hanbal dan kitab At-Tabaqat Al-Kubra oleh Muhammad bin Sa'ad. Sekitar sepertiga bagian kitab itu dikhususkan penulisnya bagi biografi sahabat radhiyallahu anhu. Selanjutnya bermunculan sejumlah karya yang memberi perhatian khusus dengan berbagai gaya dan metode. Ada yang berfokus pada nama para sahabat beserta nasab dan kunyah atau nama panggilan mereka. Ada yang menitik beratkan pada sahabat yang tinggal di negeri tertentu seperti Madinah, Mesir, Kufah, Syam, atau India. Ada lagi yang memusatkan kajiannya pada kelompok sahabat tertentu, misalnya kelompok Muhajirin dan Ansor, penduduk Baqi, Badrain, para istri Nabi, atau keluarga Khulafa ar-Rasyidin, atau 10 sahabat yang mendapat kabar gembira surga. Akan tetapi kitab utama yang membahas bidang ini dan mencapai sasarannya adalah kitab Al-Isti'ab fi Asma' As-Sihab karya Ibnu Abdil Bar, Ust Al-Ghabah karya Ibnu Athir, dan Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perhatian terhadap bidang ini tidak terbatas pada kitab yang khusus membahas biografi para sahabat, melainkan juga meluas ke kitab sunnah atau hadis. Alhasil, Musnad Ahmad memuat banyak kisah dan manaqib para sahabat. Para penyusun kutub as-sittah membuat bab khusus tentang keutamaan dan manaqib para sahabat. Abul Qasim At-Tabarani dalam Al-Majmu' Al-Kabir mengawali musnad dengan biografi singkat sahabat tertentu. Berikut sejumlah kisah yang berkaitan. Akhirnya sampailah kita pada kitab Hayatus Sahabah karya Al-Kandahlawi. Karya ini hadir secara berbeda. Sang penulis tidak mengikuti gaya kitab lainnya, baik dari segi paparan materi maupun sistematikanya. Dalam mengurutkan tabaqah atau angkatan para sahabat. Akan tetapi Al-Kandahlawi menjadikan bukunya ini sebagai gambar hidup para sahabat yang penuh dengan detak kehidupan dan kaya aktivitas. Itulah sebabnya Anda bisa melihat dengan jelas serta nyata akhlak dan kemuliaan mereka. Anda bisa merasakan emosi, bahkan helaan nafas mereka. Sang penulis menjadikan 19 bab dalam kitab ini sebagai panggung kehidupan para sahabat dalam berbagai situasi. Tentang keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, tentang pengorbanan, kontribusi dan kedermawanan mereka, tentang keberanian dan perjuangan mereka, tentang akhlak, sifat, dan sikap mereka ketika menghadapi kesulitan. Juga tentang kepercayaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk melukiskan hal tersebut, penulis menggali ribuan nas dari kitab hadis, tafsir, dan sejarah yang bisa menjelaskan gagasannya dan mewujudkan maksudnya. Selanjutnya dengan bagus sekali, ia menyusunnya dalam bab yang sesuai. Alhasil, terciptalah lukisan yang indah, lengkap dengan gerak dan kehidupan. Dari sini Anda bisa mengenal para sahabat Rasulullah SAW sebagai teladan mulia dalam akhlak serta agama, dan panutan yang baik dalam ilmu dan amal. Dan memang inilah yang dikehendaki oleh sang penulis. Nah, ringkasan Hayatus Sahabah yang kami hadirkan sekarang ini merupakan upaya untuk menghadirkan kitab tersebut dalam tampilan yang lebih kontemporer dan sistematika yang lebih mudah dan gamblang, tanpa pengulangan keragaman riwayat, meskipun hal itu memang bermanfaat. Ini dilakukan dengan tetap menjaga spirit penulis dan sistematika penyusunan babnya, sambil mengandalkan riwayat yang terkuat, terinci, dan paling mewakili tema yang sedang dibahas.